Karena kemarin saya menyampaikan bahwa aplikasi SPSS itu selain dapat membaca data dari file SPSS itu sendiri, juga bisa membaca dari beberapa jenis file yang lainnya. Salah satunya adalah Excel, ya. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan data dari responden dan merekapnya di Excel, itu kita tidak langsung secara serta-merta melakukan data di SPSS, tetapi masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana daftar data yang dapat atau perlu diolah lebih lanjut pada SPSS dan mana data yang tidak diperlukan untuk diolah lebih lanjut di aplikasi SPSS. Ya. Nah, dalam data ini itu kita punya beberapa kolom ya, dari kolom A sampai kolom F, di mana data ini ada yang perlu untuk kita olah dan ada data yang tidak perlu kita olah. Data yang tidak perlu kita olah itu sebenarnya adalah data yang mungkin yang sifatnya adalah lebih ke arah informasi, informasi saja atau pemberian eh, tanda pengenal gitu ya. Seperti contohnya misalnya kayak waktu pengisian atau mungkin nama lengkap. Ya. Nama lengkap dan waktu pengisian itu kan adalah hanya sebagai tanda untuk memberikan informasi ya, atau memberikan pengetahuan kepada si pembaca ya bahwa yang isi itu adalah si A, si B, si C, tanggal tanggal sekian, jam sekian dan seterusnya. Sehingga itu nggak perlu kita masukkan ke atau diolah lebih lanjut di SPSS. Nah, ketika tidak perlu diolah lebih lanjut pada SPSS, maka kita bisa menghapus atau mendelete kolom tersebut atau data tersebut, gitu ya. Jadi untuk cap waktu dan nama lengkap itu kita hapus ya. Nah, sehingga tinggal ada data terkait angkatan dan jenis kelamin, bulan lahir serta ukuran sepatu, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita menyisakan data-data yang kita rasa perlu untuk kita olah lebih lanjut dengan SPSS, nah, kita melakukan pengecekan. Ya, melakukan pengecekan terkait dengan data yang kita miliki. Artinya apa? Apakah data yang kita miliki atau data yang diisikan oleh responden itu sudah diisikan dengan baik, dengan benar, ya, dengan teliti, dengan seksama, dan nggak ada yang asal gitu ya isinya. Nah, itu maka data itu harus kita cek sehingga kita dapat memastikan bahwa data yang sudah akan siap diolah itu benar-benar bebas dari hal-hal tersebut ya. Nah, jadi datanya bisa baik, bisa bagus ya. Nah, kita harus ngecek dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Gitu ya. Kita coba cek ya di sini kira-kira ada data yang perlu diubah, diperbaiki atau dihapus gitu ya. Nah, ini kan nggak ada ya. Kita ada ya, datanya semuanya aman. Nah, yang dimaksud dengan data yang asal atau data yang tidak tepat itu seperti apa sih, Pak? Gitu. Mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Nah, jadi contohnya misalnya kayak jenis kelamin. Ya, jenis kelamin normalnya gitu ya. Jawabannya adalah laki-laki dan perempuan. Tapi mungkin ada responden yang menjawab tidak tahu. Ya, jawaban seperti itu dapat dimungkinkan ketika kalau kalian menggunakan GForm itu mungkin
tipe pertanyaan atau tipe jawaban yang kalian sediakan itu adalah jawaban short answer. Jadi tidak menyediakan pilihan. Nah, maka jawaban tipe short answer itu pasti akan memicu terjadinya munculnya kemungkinan jawaban yang kurang tepat atau yang asal dari para si pengisi atau responden itu. Tapi kalau kalian sudah menyediakan pilihan gitu ya, saya rasa aman. Karena responden akan hanya dapat memilih antara perempuan atau laki-laki. Terus contoh lain, misalnya kayak bulan lahir. Nah, kalau bulan lahirnya itu juga kalian tidak menggunakan pilihan, menggunakan short answer, berarti si responden memilih apa menuliskan sendiri jawabannya, maka nah, itu harus dicek. Jangan-jangan nanti responden memberikan jawaban nama bulan yang nggak ada gitu ya. Normalnya kan ya nama bulan itu dari Januari sampai Desember gitu ya. Terus dia ngarang nama bulan sendiri. Nah, itu bisa sangat terjadi kalau tipe jawabannya adalah bertipe short answer. Tuh, ya. Nah, sehingga upaya-upaya ketika kalian jadi cara untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dari responden itu ya kita harus menyediakan alternatif-alternatif untuk membuat jawaban itu menjadi terkunci. Ya, salah satunya mungkin dengan membuat tipe jawaban pilihan tadi itu. Ya, jadi kita sebagai peneliti atau sebagai pengumpul data atau sebagai analis itu harus meminimalisir terjadinya kesalahan menjawab. Ya, apalagi sekarang kuesioner itu sudah dilakukan secara online ya, di mana ketika kita melakukan pengumpulan data dengan secara online itu resikonya lebih besar. Karena kita ketika selesai men-share kuesioner itu, maka kita tidak bisa mengendalikan responden lagi ketika menjawab, ya. Sehingga kita harus membuat kuesioner itu benar-benar aman sebelum di-share kepada responden. Ya, itu. Nah, kalau terjadi kesalahan atau respondennya jawabnya asal dari kuesioner itu bagaimana, Pak? Ya, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan. Yang pertama, kalau kesalahannya tidak fatal dan kita masih bisa membetulkan dengan tepat tanpa mengubah esensi jawaban secara menyeluruh, itu kita bisa lakukan perbaikan atau revisi revisi gitu ya. Contohnya kesalahan yang nggak fatal itu seperti apa? Misalnya dia typo, ya misalnya menulis November ada huruf yang hilang atau yang kurang ketikkan, itu bisa diperbaiki. Karena kita tahu, oh maksudnya bulan yang dipilih itu adalah November. Ya. Tapi kalau misalnya dia eh, menjawab dengan nama bulan yang nggak ada, misalnya ya, di sini pertanyaannya bulan lahirnya kapan, tapi dia jawab misalnya Saturnus gitu ya. Yaitu kita tidak bisa memperbaiki karena kan nggak tahu ya. Sebenarnya dia maksudnya itu lahirnya bulan apa. Nah, itu ketika kita tidak bisa memperbaiki karena tingkat kesalahan jawabnya tinggi, maka dengan sangat terpaksa maka data itu harus kita hapus, harus kita delete, gitu ya.
Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini karena saya sambil dengan kegiatan Zoom yang lainnya, jadi eh, sebentar-sebentar suara saya hilang gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah ini ya kan, ini kita sudah pastikan bahwa data yang kita miliki sudah bebas dari kesalahan. Kita sudah cek bersama tadi. Nah, langkah selanjutnya itu kita juga tidak langsung ya untuk diolah ke SPSS, tapi masih ada tahapan lagi, satu tahapan lagi yaitu adalah memastikan bahwa semua data yang akan diinputkan ke aplikasi SPSS itu adalah berupa angka. Kenapa demikian? Ya, karena namanya juga statistik SPSS itu adalah aplikasi yang hanya bisa membaca data dalam bentuk numerik. Ya, sehingga data yang bersifat non-numerik itu tidak bisa diolah di dalam aplikasi SPSS. Gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis variabel yang dia bersifat non-numerik, ya, yaitu pertama adalah jenis kelamin dan bulan lahir. Nah, lalu bagaimana caranya untuk kita bisa agar semua data yang kita miliki dalam bentuk numerik atau angka, sedangkan untuk jenis kelamin dan bulan lahir itu adalah sifatnya berbentuk non-numerik, ya. Nah, bagaimana cara kita mengubah data non-numerik menjadi numerik? Kita bisa menggunakan atau mengingat kembali ya materi terkait skala pengukuran ya, di mana skala pengukuran itu ada 4 jenis, ya. Itu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio, ya. Nah, dari keempat jenis ini, itu yang diperuntukkan untuk data non-numerik itu adalah yang nominal dan ordinal. Sedangkan yang interval dan rasio itu adalah datanya sudah memang murni dari awal bersifat numerik, ya. Karena dia angka yang digunakan memang memiliki value yang sesungguhnya. Ya. Nah, sedangkan kalau nominal dan ordinal itu angka yang digunakan tidak memiliki value yang sesungguhnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah nilai atau angka dalam rasio nominal dan ordinal itu hanya bersifat kodifikasi atau hanya digunakan sebagai. Ya, jadi saya lanjutkan. Jadi kalau untuk nominal dan ordinal itu kan dia sifatnya hanya angkanya kodifikasi sehingga tidak memiliki value yang sesungguhnya. Karena angka yang digunakan itu hanya untuk bertujuan menggantikan ya, yang non numerik menjadi numerik dengan bentuk kode angka itu. Nah, bedanya apa? Nominal dan ordinal. Ya, kalau nominal itu hanya diperuntukkan untuk
data atau variabel yang memiliki dua jenis jawaban. Contohnya seperti iya atau tidak, perempuan atau laki-laki, melakukan atau tidak melakukan, ya, atau sering disebut juga dengan istilah bersifat dikotomi, ya. Nah, oleh karena itu jenis kelamin di sini termasuk adalah skala pengukuran yang dapat digunakan adalah skala pengukuran yang bersifat nominal. Maka kita harus memberikan kode untuk data jenis kelamin itu hanya 2 angka pilihan saja. Nah, 2 angka yang sering digunakan untuk skala pengukuran nominal itu adalah kalau enggak 10, 12. Tapi 12 itu biasanya jarang ya. Yang sering digunakan itu ada 10. Karena pilihannya kan iya atau tidak. Kalau iya 1, kalau tidak 0 kan gitu ya. Makanya semuanya paling banyak peneliti itu menggunakan 10, ya. Nah, karena di sini pilihannya itu jawabannya adalah perempuan dan laki-laki, maka perempuan dan laki-laki ini kita harus kodekan dengan 1 dan 0. Gimana nentukannya Pak? Mana yang 1, mana yang 0? Itu bebas sebenarnya. Jadi kalian boleh ya, mau yang perempuan dikodekan 0, yang laki-laki 1, atau sebaliknya, laki-lakinya 0, perempuannya 1. Yang penting itu informasi tersebut kalian cantumkan pada tulisan kalian bahwa saya mengkodekan perempuan itu dengan angka 1, laki-laki dengan angka 0 atau sebaliknya. Ya. Nah, jadi kita sepakati saja bersama bahwa untuk laki-laki itu 1, untuk perempuan itu 0. Ya. Perlu diingat kembali bahwa di sini angka 1 dan 0 itu hanya kode. Jadi tidak memiliki makna nilai yang sesungguhnya. Angka 1 tidak berarti memiliki value atau nilai yang lebih tinggi daripada 0 dalam kedudukan hal ini. Itu ya. Ya. Nah, karena kita sudah sepakat laki-laki 1 dan perempuan 0, maka kita harus mengganti semua laki-laki dan perempuan ini dalam bentuk 1 dan 0. Ya, jadi kita ubah dulu. Nah, ini ya. Jadi jenis kelaminnya sudah berubah 1 dan 0 semua. Ya. Selanjutnya kita masuk atau melanjutkan ke data atau variabel yang bulan lahir. Nah, kalau bulan lahir itu kan pilihannya lebih dari 2 ya, sehingga dia tidak bersifat dikotomi. Karena dia tidak bersifat dikotomi, maka dia tidak bisa menggunakan skala nominal. Maka skala yang digunakan adalah skala ordinal. Ya sama, dia pengkodean juga. Ya, tetapi pengkodeannya lebih banyak jenisnya karena lebih dari 2. Karena bulan itu adalah mulai bulan pertama sampai 12, maka kita kodekan dengan angka 1 dengan sampai dengan 12 saja agar mudah ya. 1 itu Januari, terus seterusnya sampai 12 itu Desember. Gitu ya. Jadi kita ubah ya untuk Januari itu 1 ya. Terus Februari itu 2,
Maret 3, April itu 4, Mei 5, Juni 6, Juli 7, Agustus 8, September 9, Sama-sama berbagi. Kalau yang atas biasanya malah lebih lama. ya, sudah dirubah semua ya dalam bentuk angka. Nah, kalau sudah dirubah semua dalam bentuk angka seperti ini, baru kita sudah siap untuk diolah di aplikasi SPSS. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke aplikasi SPSS. Hanya ada sampelnya ini harus tambah ke harus berarti bagi tahu. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi kalau sudah siap seperti itu, kita sekarang buka aplikasi SPSS-nya. Ini kita bisa tutup ya. Yang penting sudah disimpan. Jangan lupa disimpan. Kalau nanti lupa disimpan, ya kita ngulang lagi gitu ya prosesnya. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke. Nggak aja nggak apa-apa ya. Kalian nice. For the first day, thank you for analyze today's thank you. Second day, if you like to join the game, fine. But now I would like to open for the second day for those the barriers of 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Oke, sudah semua ya. Jadi ini sudah saya tampilkan untuk aplikasi SPSS-nya ya. Jadi kita punya 4 variabel di sini yaitu angkatan, jenis kelamin, bulan lahir, dan ukuran sepatu. Ya, jadi kalau kalian lihat di name di bagian nama ini di atas itu kok rapet-rapet gitu ya, atau enggak ada spasinya ya gitu ya. Ya memang seperti itu ya. Jadi memang aplikasi SPSS itu adalah aplikasi yang tidak membolehkan ya karakter spasi untuk kolom name of variable ya. Tuh. Jadi kalau mau ngasih spasi di aplikasi SPSS itu harus menggunakan garis bawah atau garis hubung ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita klik yang variable view. Nah, ini nanti kalian bisa ubah di sini di kolom name ini
Ya, kayak ini misalnya ya, saya kasih contoh jenis kelamin. Nah, ini saya kasih garis bawah. Ya, biar kelihatan agak rapi gitu ya. Nah, kasih garis bawah. Ini kasih garis bawah. Nah, itu ya. Nah, setelah kita sudah rapikan, ya kan tampilannya sudah lebih bagus. Ini, nah sekarang selanjutnya kita lanjut ke tahap berikutnya. Tadi di awal sebelum kita memasukkan sempat mengubah dua variabel dari non numerik menjadi numerik ya, yaitu variabel jenis kelamin dan bulan lahir. Ya, jadi sudah ada berupa angka yang kode-kode ini. Tapi kode-kode ini kan perlu kita berikan informasi tambahan agar ketika nanti di outputnya SPSS itu nanti dia bisa menjelaskan bahwa oh kode 1 itu untuk perempuan, oh kode 0 sorry, oh kode 1 itu untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Oh bulan Januari itu 1, bulan Februari itu 2, Maret 3 dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana cara memberikan informasi itu? Kita bisa klik ini variable view lagi, lalu kita isikan keterangannya di kolom value. Ya, kita klik kolom value, lalu akan muncul titik 3 di sini. Bisa kita klik. Nah, lalu kita isikan keterangannya di sini. Ya, untuk jenis kelamin, ya angka 1 itu untuk laki-laki dan 0 itu untuk perempuan. Kalau sudah di oke. Nah, selanjutnya ada bulan lahir ya. Bulan lahir juga kita berikan keterangan di kolom value ya. 1 itu Januari, 2 itu Februari, 3 itu Maret, 4 itu April, 5 itu Mei, 6 itu Juni, 7 itu Juli, sorry, 7 itu Juli, 8 itu Agustus, 9 September, 10 Oktober, 11 November, dan yang terakhir 12 Desember. Kalau sudah kita oke. Nah, maka semua keterangan itu sudah kita isikan. Ya. Kalau sudah kita isikan, berarti artinya sudah siap. Ya, sudah siap untuk kita running datanya. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan mensimulasikan terkait pengujian statistik deskriptif. Apa sih fungsi dari pengujian statistik deskriptif itu? Pengujian statistik deskriptif itu adalah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai data yang sudah kita kumpulkan dengan menggunakan nilai-nilai statistik seperti nilai mean, median, minimum, maksimum, modus, range, variance, standar deviasi, dan lain sebagainya. Sehingga data yang sudah kita kumpulkan itu dapat diketahui ya gambarannya secara utuh berdasarkan statistika oleh para pembaca. Gitu ya. Nah, dalam uji statistik deskriptif ini dengan menggunakan aplikasi SPSS itu banyak caranya. Ada 7, tapi dalam pertemuan ini kita hanya membahas 2. Di mana yang cara pertama itu hasil outputnya dia lebih ringkas, lebih simpel. Sedangkan cara yang kedua itu hasil outputnya lebih detail dan lebih jelas. Ya, oke. Caranya untuk melakukan uji statistik deskriptif, ya kita pilih menu Analyze, kita pilih submenu Deskriptif Statistik,
Nah, ini ya ada 7 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu hanya 2, yaitu yang caranya yang frekuensis dan deskriptif. Kalau yang deskriptif ini adalah cara yang tadi menghasilkan output yang lebih ringkas, lebih simpel. Sedangkan yang frekuensis itu adalah cara yang menghasilkan hasil atau output laporan yang lebih detail atau lebih jelas. Ya, oke, kita mulai dengan yang simple dulu hasilnya, yaitu kita pilih deskriptif. Nah, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih semua variabel yang akan kita uji, kita masukkan ke bagian tabel sebelah kanan. Kalau sudah masuk semua, maka kita klik menu option. Nah, di menu option ini adalah menyajikan mengenai nilai-nilai apa saja yang dapat dipilih untuk disajikan ke output dari uji statistik deskriptif. Nah, ada beberapa nilai-nilai yang secara default itu sudah otomatis tercentang tanpa kita berikan centang sendiri. Itu karena dari awal settingan pabriknya memang seperti itu. Tapi kalau kita mau menambahkan atau mengurangi bisa secara manual ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, kita tambahkan ini ya, nilai variance dan range terus skewness. Kalau sudah kita continue, lalu kita klik online. Oh, sorry, oke. Nah, ini ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hasil
kalian membuat atau memberikan interpretasi terkait dengan metode yang kedua, ini bisa lebih mengeksplor lagi apa yang ingin kalian jelaskan itu bisa diperjelas lagi secara lebih detail dan lebih mendalam dibandingkan dengan yang metode pertama. Itu. Nah, ini adalah bentuk contoh chart yang dihasilkan. Jadi dia penentuan besaran arsirannya untuk setiap jenis datanya itu disesuaikan dengan persentase ya, bukan frekuensi. Nah, ini untuk yang angkatan, ini untuk jenis kelamin, ya kan? Bulan lahir dan ukuran sepatu. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi kembali lagi ya seperti apa saya sampaikan di awal bahwa hasil dari output SPSS ini ya hanya akan menjadi sebuah output tanpa memiliki arti yang bermakna ketika kita tidak bisa memberikan interpretasi yang maksimal, interpretasi yang jelas dari apa yang sudah kita hasilkan. Sehingga tugas kalian itu nantinya adalah memberikan interpretasi secara lebih mendalam dari hasil SPSS ini. Oke, eh, saya rasa itu ya. Kalau memang tidak ada yang diskusikan lagi, kita bisa mengakhiri perkuliahan sore hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan itu kita akan membahas mengenai uji ANOVA ya. Uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA dua arah. Ya, jadi uji ANOVA itu adalah uji untuk mengetahui perbedaan dari lebih dari dua kelompok. Nah, jadi misalnya kita menggunakan data yang kita sudah punya, di sini kita bisa misalnya membedakan apakah ya ukuran sepatu terdapat perbedaan yang signifikan dari ukuran sepatu mahasiswa angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025. Itu kan sudah ada 4 kelompok. Nah, itu sudah bisa dijadikan uji ANOVA. Nah, tapi kalau uji bedanya itu hanya 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B, itu dia tidak menggunakan uji ANOVA, tapi menggunakan uji t-test atau uji eh, beda yang biasa, gitu ya. Uji beda one sample t-test namanya uji bedanya. Itu jadi ada untuk hanya 2 kelompok saja. Jadi contohnya pertanyaannya misalnya apakah terdapat perbedaan ukuran sepatu antara laki-laki dan perempuan? Nah, itu menggunakan uji beda biasa, tidak menggunakan uji ANOVA. Jadi kalau uji ANOVA itu syaratnya kelompoknya harus lebih dari 2. Nah, kalau nggak lebih dari 2 dia nggak bisa. Nah, nanti kalau bedanya sama uji ANOVA dua arah apa? Nah, kalau uji ANOVA dua arah itu yang diuji itu enggak uji beda nggak cuma satu topik, tapi lebih dari satu topik. Ya, jadi misalnya kayak tadi kan hanya terkait apakah terdapat perbedaan ukuran sepatu angkatan 22, 23, 24, 25 itu kan hanya satu topik. Tapi kalau dua arah itu ada lagi. Apakah terdapat perbedaan ukuran sepatu dan ukuran baju dari angkatan 2022, 23, 24, dan 25. Itu. Ya. Oke, jadi itu kalau memang sudah tidak ada yang ingin diskusikan lagi untuk perkuliahan kita pada sore hari ini bisa kita akhiri sampai